berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh bersama-sama kembali malam hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita akan persembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik karena Dia layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kita. Kita juga bersyukur karena di dalam Yesus Kristus ada janji, ada anugerah, ada berkat. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, percaya janji Tuhan ini, percaya ada kelegaan, ada sukacita dan kekuatan hati untuk menjalani dan menikmati semua perjalanan hidup kita. Mari hampiri Dia dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau terus-menerus mengasihi kami dan tidak pernah berubah kasih-Mu terhadap kami. Kami membawa semua pergumulan, beban berat, permasalahan hidup kami kepadamu saat ini. Karena kami sangat percaya janji-Mu bahwa ketika kami menyerahkan kepadamu, Engkau akan memberi kami kelegaan. Hidup kami menjadi berpengharapan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Bapa, kami juga ingin persembahkan korban syukur kami yang terbaik kepadamu. Karena Engkau sudah memberikan segala kelimpahan anugerah, segala kebaikan dan berkat-berkat-Mu selama ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi
bersama kami. Oh, menembus badai bersamamu Tuhan, dengan pertolonganmu. Thank you Jesus, haleluya. Engkaulah Raja kami, kami menyembahmu Tuhan, Kaulah fokus kami. Oh, segala pujian bagimu, terima kasih Yesus, haleluya. Engkaulah batu karang yang teguh, Kau benteng perlindungan kami, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungguh satu anugerah yang besar karena kita boleh menghampiri tata kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa yang boleh kita nikmati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu peribahasa di Indonesia itu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Maksudnya ada sesuatu yang dikenang ketika orang itu meninggal. Manusia mati meninggalkan nama. Saudara-saudara, kira-kira apa yang diingat orang lain tentang kita ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan? Apakah orang lain akan mengingat hal-hal baik dalam hidup kita atau hal-hal yang buruk? Itu bagian dari pilihan hidup ini. Dalam hidup kita sangat dipengaruhi oleh orang lain selain orang tua. Ada orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita, yang memberi kita motivasi, yang memberi kita inspirasi. Dan itu pasti kita punya semuanya. Seseorang yang kita teladani, seseorang yang membuat kita jadi punya arah hidup, bahkan seseorang yang membuat kita akhirnya mengerti jalan-jalan Tuhan. Orang-orang seperti itu Tuhan taruh dalam kehidupan setiap orang, supaya orang menemukan jalannya Tuhan. Kita akan sharing firman Tuhan hari ini, bagaimana hidup menjadi teladan. Sebelumnya saya ingin ada yang berbagi, siapa orang yang memberi pengaruh sehingga kita menjadi tertarik untuk setia melayani Tuhan. Siapa yang mau berbagi? Saya, Pak. Iya. Ya, saya dulu dalam kehidupan rohani saya, Pak, hidup dari gereja yang tradisional, Pak. Jadi melayani itu nggak jadi satu keharusan. Artinya ya udah baik-baik aja jadi jemaat, ya seperti biasa lah, Pak. Tapi begitu saya mengenal ada sosok yang saya anggap itu menjadi bapak rohani saya, dan dari kehidupan dia dan dari setiap pengajaran dia sungguh memang mengubahkan saya, sehingga saya itu punya kerinduan yang terus menerus dan gak putus-putus untuk melayani dan memberikan yang terbaik dalam hidup saya.
Dan saya nggak mau tanggung gitu Pak, karena dari pengajaran dan pengenalan tentang Tuhan Yesus dari dia ke saya dan bagaimana fungsi, manfaat gitu ya Pak ya, dan tujuan melayani itu seperti apa, itu dia sangat ajarin buat kita gitu, sehingga saya nggak merasa apa yang saya lakukan itu seberapapun itu nggak cukup untuk membayar segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri buat saya. Jadi saya dia didik untuk tidak pernah sedikit pun sombong dengan apa yang kamu perbuat, karena yang kamu perbuat sebagus apapun itu nggak bisa membayar apa yang Tuhan buat saya. Dan itu sangat meneladani dan sangat membentuk diri saya, paradigma saya tentang pelayanan dan semua gitu ya Pak, sama cara dia di dalam melayani. Saya lihat dia sangat disiplin, mengatur waktu, semuanya lah Pak, semuanya. Jadi itu membuat saya tuh belajar dan mencontohkan itu ya Pak ya, jadi teladan. Jadi saya pengen seperti dia, contohin. Walaupun memang kan manusia kan juga tetap ada keterbatasan, ada kekurangan, ada kelemahan ya Pak. Ya saya berusaha untuk mengambil sisi positifnya dan itu berbekas sampai sekarang. Dan saya yakin teman-teman dari pelayanan yang bersama-sama saya juga tuh sejak dulu saya rasa sama gitu. Jadi saya bilang dia itu sangat menjadi teladan dan sungguh memberkati banyak orang dari kehidupan dia di dalam melayani gitu Pak. Dia ya, tuh puji Tuhan ya, karena ada seseorang dan kita semua sebenarnya punya. Cuma ada orang yang mau dibimbing, ada yang nggak mau. Nah, Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ingin bertumbuh, proses bertumbuh seseorang itu baik secara jiwani maupun cara rohani, kita kan butuh yang namanya identifikasi. Kita ingin mengidentifikasikan diri kita seperti siapa. Yang utama pasti Yesus Kristus, tetapi begitu agung, begitu sempurnanya, kita perlu pertolongan dari orang-orang yang juga mengikuti Yesus, orang-orang yang terlebih dahulu mengikuti Yesus, yang punya komitmen, yang punya dedikasi, yang karakternya banyak diubah di dalam Yesus Kristus. Kita semua perlu. Dan kalau kita memiliki teladan seperti itu, kita akan punya proses pertumbuhan itu lebih baik, lebih sehat dan terarah biasanya. Karena ada figur yang kita ingin seperti dia. Walaupun pasti nggak bisa sempurna dan tiap orang itu unik di dalam Tuhan ya. Tetapi itu menjadi proses identifikasi sebagai murid Kristus. Kita mengerti jadi murid Kristus itu seperti apa, termasuk dalam pelayanan. Itu pengalaman yang bagus dan jangan lupa terus berdoa supaya Bapak rohani kita itu terus diberkati Tuhan supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin, Pak. Tuhan sangat fokus dengan proses perubahan hidup menjadi serupa dengan Yesus. Dari sisi karakternya, dari sisi relasinya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berkata-kata. Tuhan itu sangat fokus dengan perubahan hidup kita. Makanya Tuhan ingin kita tidak hanya meneladani orang-orang yang dewasa rohani, pemimpin rohani atau bapak rohani kita. Tetapi Tuhan juga ingin kita menjadi teladan bagi orang lain. Karena melalui keteladanan itulah kita akhirnya bisa memberi pengaruh yang positif, yang baik kepada dunia ini. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 itu jelas sekali. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Telah menjadi, jadi bukan belum, nanti kamu akan jadi teladan, enggak. Paulus melihat mereka telah menjadi teladan. Berarti itu sudah berlangsung selama ini. Itulah mau Tuhan.
Tuhan ingin kita tidak sekedar nanti jadi teladan. Tuhan ingin kita jadi teladan saat ini dan hari-hari yang akan datang. Supaya dunia ini menjadi lebih baik karena ada kehadiran kita. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Bagaimana sih sebenarnya kita membentuk keteladanan yang sulit dilupakan bahkan mengakar di dalam kehidupan orang lain, Pak? Seperti tadi ya, Evi ya. Itu padahal udah puluhan tahun kan. Udah mungkin 20 tahun lebih, itu aja masih kuat sekali di hati, mengakar di hati, dan itu menjadi pedoman bagaimana melayani Tuhan gitu ya. Berarti kesannya sangat dalam sekali. Dalam, ya, Pak. Sangat dalam sekali. Kita bisa aja jadi teladan, orang kenal kita sebentar. Oh iya, saya pernah ingat dia memang orang baik, misalnya hanya segitu ya. Tetapi tidak berakar. Kalau sampai berakar di hati itu benar-benar hidup kita itu, keteladanan kita itu memberi pengaruh yang sangat kuat dalam hidup seseorang. Kita akan lihat lebih jauh dari 1 Tesalonika tadi ya. Satu perikop kita coba perhatikan. Tadi saya baca di ayat yang ke-7 tadi jelas bahwa Tuhan ingin kita ini memang jadi teladan. Jadi tidak hanya nanti jadi teladan, enggak, saat ini dan yang akan datang kita jadi teladan. Berarti membutuhkan komitmen. Bagaimana caranya? Karena ini pasti sesuatu yang tidak mudah, butuh komitmen gitu ya. Dan keteladanan apa yang Tuhan ingin kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pelajari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10, di situ dinyatakan ada 3 hal. Karena 3 hal penting yang menjadi pilar kehidupan kita sebagai orang percaya kan iman, pengharapan, dan kasih. Dan itu juga ternyata yang mesti jadi keteladanan kita kepada orang lain. Kita baca ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada 3 keteladanan, kita mesti fokus, dan itu semakin kita bertumbuh dalam pilar kehidupan kita sebagai orang Kristen, iman, pengharapan, dan kasih kita bertumbuh dengan baik, kita sendiri menjadi semakin dewasa, kita diubahkan, dan akhirnya kita menjadi teladan. Orang itu kuat sekali. Hidup kita menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik, untuk mengasihi Tuhan. Dari 3 hal tadi ternyata iman yang seperti apa yang bisa menjadi teladan yang kuat bagi orang lain. Kasih seperti apa yang bisa jadi teladan bagi orang lain. Pengharapan seperti apa? Kita lihat lagi di ayat yang 3 tadi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Berarti ini bicara pekerjaan iman. Kalau kita ingin hidup kita itu memberi kesan yang kuat, yang dalam hidup orang lain, dan orang akan meladani hidup kita yang sudah mengikuti Kristus, maka iman itu tidak boleh hanya pasif. Iman itu bukan sekedar perkataan. Iman itu bukan sekedar konsep-konsep agamawi yang kita bagikan kepada orang lain. Tetapi di situ katakan pekerjaan imanmu. Berarti iman yang dipraktekkan. Iman yang diwujud nyatakan dalam hidup hari-hari kita. Bagaimana kita mengalami masalah, kemudian bagaimana respon kita? Respon kita adalah iman kita. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jadi iman yang dipraktekkan, iman yang dikerjakan. Sebab banyak orang mungkin konsep-konsep agamanya sangat bagus sekali. Dia bisa merangkai satu ayat dengan ayat yang lain, itu sangat bagus sekali. Tetapi sehari-hari dia tidak mempraktekkan apa yang katanya dia imani. Tidak, kalau yang seperti itu justru menjadi batu sandungan. Karena orang berkata, kamu pintar mengutip ayat, kamu pintar untuk merangkai ayat, kamu pintar berkhotbah, kamu pintar mengucapkan kata-kata rohani, tetapi hidupmu sangat duniawi, jadi batu sandungan. Pekerjaan iman kita yang jadi teladan. Ketika iman kita kerjakan, kita sendiri terbangun, hidup kita terbangun dengan baik, kuat, dan kita berubah. Seiring dengan itu,
orang di sekitar kita melihat iman yang kita praktekkan itu akan memberi mereka inspirasi, akan memberi mereka motivasi, akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Dan ketika kita berbicara kepada mereka pentingnya hidup dalam iman kepada Kristus, mereka melihat kita tidak sekedar bicara, itu kuat sekali pengaruhnya. Yang kedua, bicara tentang kasih, di situ dikatakan usaha kasihmu. Usaha kasih. Jadi kasih itu ternyata tidak otomatis, perlu berusaha. Berusaha. Kalau kita mengasihi orang yang menyenangkan kita, apalagi orang yang baik, suka menolong kita, sering memberi kita, mengasihi mungkin gampang ya. Gampang. Tetapi kalau bicara tentang kasih, kan kasih itu tidak hanya orang yang membuat kita senang dan bahagia. Kasih yang Tuhan inginkan itu kasihnya, kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Termasuk kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang sifatnya buruk, orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin menyakitkan. Untuk mengasihi orang seperti itu perlu usaha itu perlu perjuangan itu. Ya kan? Kita mengasihi anak kita yang manis, anak kita yang baik, yang nurut gampang tuh. Bisa nggak kita mengasihi anak kita yang memberontak terus? Bisa nggak kita mengasihi anak kita yang tidak dengar nasihat-nasihat kita sebagai orang tua? Ya, kalau kita sudah menikah gitu, pasangan hidup kita, bisa nggak kita mengasihi suami yang nakal? Lebih bandel dari anaknya. itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Tapi itulah kualitas kasih yang Tuhan inginkan. Kalau kita terus berusaha, artinya ada godaan bagi kita untuk gagal mengasihi orang. Karena memang sulit dan menyakitkan untuk mengasihi orang yang punya sikap dan perilaku yang buruk, bahkan jahat kepada kita. Itu menyakitkan untuk mengasihi itu. Tetapi ingat, kasih seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih seperti itu yang Tuhan miliki dan berikan kepada kita. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu perjuangan yang luar biasa. Kalau boleh cawan ini Tuhan lalukanlah Bapa, nggak usah lagi aku menderita. Tetapi karena kasih Tuhan itu sempurna, ikuti agenda kerajaan Allah. Dia berserah. Bukankah itu perjuangan, usaha untuk bisa mengasihi manusia, untuk bisa mengampuni manusia? Yesus harus berusaha begitu luar biasa memberi dirinya, mengalami jalan salib penuh penderitaan, aniaya, dan akhirnya mati di atas kayu salib bersama dengan penjahat-penjahat yang paling jahat, yang pantas untuk dikutuk oleh masyarakat. Itu perjuangan kasih, usaha kasih. Kita akan menjadi teladan yang kuat dari kasih kita. Semakin kita mengasihi itu terasa menyakitkan, terasa berat. Tetapi ketika kita tetap berusaha untuk bisa mengasihi, orang yang kita kasihi itu pasti tersentuh hatinya mengalami kasih Tuhan. Dan orang yang melihat bagaimana kita mengasihi orang yang sebenarnya tidak pantas kita kasihi, orang lain juga menyaksikan demonstrasi kasih Tuhan melalui hidup kita. Itu kuat sekali pengaruhnya, akan mengakar sekali di hati kita. Coba kalau seorang ibu sebenarnya sangat terluka sekali dengan seseorang. Kemudian dia memutuskan, aku tidak mau terus marah dan sakit hati. Aku akan terus mengasihi saudaraku yang sudah jahat ini. Lalu anak kita melihat, Mama, kenapa Mama tetap mengasihi dia? Tetap baik kepada dia. Lalu mamanya bilang, Nak, Mama mengasihi saudara kita yang jahat ini karena Mama sudah dikasihi Tuhan. Dan Mama ingin dia juga mengalami kasihnya Tuhan. Anak akan ingat kuat sekali dalam memorinya, di hatinya. Apa arti kasih itu? Itulah kasih, keteladanan yang sangat kuat. Ya, perlu berusaha. Perlu berusaha, bahkan rasanya sakit untuk mengasihi itu.
Itu yang dirasakan Tuhan terhadap kita loh. Jangan berpikir Tuhan mengasihi kita lalu menderita di atas kayu salib, ingat kita itu bahagia, itu menderita sebab kita orang durhaka. Kita diampuni sekali, berdosanya 1000 kali. Jadi kita terus menyakiti hati Tuhan, tetapi itu tidak pernah mengurangi kasih Tuhan terhadap kita. Nah, kasih seperti itu yang kuat membuat orang lain akhirnya mengikuti jalan hidup kita, terinspirasi dengan hidup kita. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Jadi orang yang berpengharapan itu kan, pengharapan itu membutuhkan ketekunan, karena kalau kita mengharapkan sesuatu kan tidak selalu langsung terpenuhi. Kita punya pengharapan lalu kita berjuang mengusahakan kasih kita tetap kita berikan, lalu melakukan apa yang kita imani. Kadang-kadang setahun 2 tahun nggak terwujud. Apa yang membuat kita bertahan melewati proses waktu dan perjalanan yang begitu berat? Tetap punya pengharapan. Makanya pengharapan itu perlu tekun terus dilakukan. Artinya terus punya pengharapan, terus punya pengharapan. Hari ini Tuhan belum jawab, mungkin besok terus berdoa. Hari ini Tuhan belum menolong, mungkin besok. Atau mungkin Tuhan ingin memberikan sisi yang lain yang saya nggak tahu. Tuhan sedang ajar saya sesuatu yang baik. Selalu mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Selalu mengharapkan pertolongan. Mengharapkan bahwa segala sesuatu itu selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Itu perlu bertekun. Kalau kita terus bertekun begitu, itu membentuk karakter kita. Kalau kita punya pengharapan, lalu kita terus perjuangkan, kita terus taruh dalam hati dan pikiran kita, aku ingin terjadi ini, aku ingin Tuhan, aku yakin Tuhan bisa penuhi, Tuhan bisa tolong. Kita imani, kita kerjakan walaupun itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum terwujud. Tetapi ketika pengharapan kita masih ada, kita tidak akan pernah menyerah. Tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita lihat, apakah mudah perjalanan hidup mereka ketika mereka mengimani Tuhan, ketika mereka beriman kepada Tuhan? Tidak. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Mereka tetap punya pengharapan. Tuhan tidak lupa janjinya. Tuhan sanggup memenuhi janjinya. Tuhan punya kuasa tidak terbatas untuk mengubah keadaan mereka, sehingga hidup mereka menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita ingin jadi teladan, biarlah fokus pada iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi bukan yang pasif. Iman itu harus dikerjakan. Kasih itu harus diusahakan. Pengharapan itu harus ditekuni. Menjadi proses yang membuat kita tangguh, yang membuat kita tahan uji. Ketika itu kita jalani, karakter kita, sikap kita itu diubahkan, kita menjadi semakin kuat, menjadi dewasa. Dan orang-orang yang kenal dengan kita, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita pimpin, akhirnya mereka melihat hidup kita dan hatinya berkobar, aku pengen seperti dia. Itu kerinduan Bapa. Seperti kita ingin seperti Kristus. Biarlah orang-orang di sekitar kita melihat kita, ingin mengikuti jejak kita, sehingga mereka juga ingin seperti Kristus, Tuhan yang kita layani. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diciptakan dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus, kami semua dirancang dan ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan kami. Sebuah pemulihan gambar diri yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur karena kehadiran kami di dunia, Tuhan tempatkan untuk menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui hidup kami, mereka bisa melihat Kristus. Kami menjadi teladan yang baik. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu hari ini menjadi pedoman yang mengarahkan hidup kami. Supaya iman kami itu iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang kami lakukan dalam hidup hari-hari. Demikian juga kasih kami, itu bukan kasih yang pasif, sekedar kami ucapkan, tetapi kami upayakan, kami perjuangkan untuk bisa mengasihi
Demikian juga pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami terus bertekun dalam pengharapan itu. Walaupun yang kami harapkan, yang kami imani, yang kami doakan selama ini belum terlihat jawaban-Mu. Tetapi pengharapan kami tidak padam karena kami percaya Engkau setia, Engkau memegang teguh perkataan-Mu, janji-Mu. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada kami, kami sangat percaya Tuhan genapi. Bapak di surga, mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan saat ini merasa tersandung dengan kehidupan pemimpinmu, orang tuamu, hamba-hamba Tuhan yang melayanimu, sehingga engkau mulai menjadi kendor di dalam beribadah dan melayani. Tetapi lihat dan dengar firman Tuhan, engkau perlu melihat Kristus. Jangan menyerah. Bapa di surga mengubah hati, menjamah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang menjadi tawar hati karena keteladanan yang buruk dari orang tuanya, keteladanan yang buruk dari para pemimpinnya, keteladanan yang buruk dari hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat-Mu. Kiranya Tuhan jamah hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tidak terus larut dalam perasaan kecewa dan tawar hati. Mereka fokus pada kebenaran dan pribadi-Mu yang sempurna. Justru menjadi tanggung jawab mereka untuk mendoakan orang-orang yang telah gagal jadi teladan. Kami semua fokus dengan hidup kami. Kalau kami tersandung dengan hidup orang lain, berarti itu menjadi sebuah pesan Tuhan bagi kami, supaya kami lebih berkomitmen dalam hidup ini, supaya kami tidak menjadi batu sandungan seperti orang lain, tetapi hidup kami menjadi teladan. Melalui hidup kami orang semakin beriman kepadamu, melalui hidup kami orang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi satu sama lain. Melalui hidup kami membuat pengharapan orang semakin kuat. Mereka tidak putus asa apapun masalah yang sedang dihadapi. Mereka tidak menyerah dengan penderitaan yang sedang mereka alami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat dengan pergumulan yang begitu berat, sehingga mereka mulai kehilangan pengharapan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan kembali tumbuhkan, terbitkan satu pengharapan di hati mereka. Kembali percaya akan janji Tuhan, percaya akan Tuhan. Mereka mulai bangkit untuk mengatasi semua masalah-masalah hidup yang terjadi. Kalau ada yang sungguh-sungguh terluka sakit hati dengan seseorang, biarlah mereka saat ini juga oleh kasih Tuhan mengalami kesembuhan, dan mereka juga mulai bisa mengusahakan, berjuang untuk bisa mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati mereka, bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati mereka. Bapak, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit karena penyakit tertentu, atau yang di rumah mereka juga sedang bergumul dengan penyakitnya. Ulurkan tanganmu Bapa, nyatakan kuasa-Mu, lakukan keajaiban-Mu, tanda-tanda heran terjadi dalam hidup mereka, sehingga melalui kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan, melalui penyakit yang mereka derita, nama Tuhan dimuliakan, karya Tuhan boleh dinyatakan, kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa supaya di gereja-gereja Tuhan, keteladanan para pemimpin rohani itu juga semakin kuat, semakin ada. Para pemimpin tidak hanya mengajar, tidak hanya melayani di mimbar, tetapi mereka juga boleh memberi teladan yang baik bagaimana hidup setia dan mengasihi Tuhan. Demikian juga di keluarga-keluarga, para orang tua tidak hanya mengajar yang baik terhadap anaknya, tetapi mereka memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Bagaimana hidup mengasihi, hidup setia, dan
hidup di jalan Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami. Biarlah para pemimpin bangsa kami ini juga bisa menjadi teladan bagi rakyat, teladan bagi orang lain. Berikan para pemimpin yang punya keberanian, punya komitmen bahwa hidupnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kalau ada yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk, kiranya Tuhan juga campur tangan supaya mereka bertobat dari jalan-jalannya yang berdosa, sehingga negeri ini selalu diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, terus fokus pada 3 pilar kehidupanmu. Iman, kasih, dan pengharapanmu. Aktif bertumbuh di dalamnya. Maka saudara akan bertumbuh kuat di dalam Kristus dan sekaligus akan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Bagi saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, membutuhkan dukungan doa, permasalahan apapun, pergumulan apapun, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, hubungan-hubungan yang rusak, atau kerinduan terhadap sesuatu, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, doa kami selalu, saudara-saudara semua selalu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan kelimpahan dengan anugerah Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin sharing, ingin berkomentar, atau ingin menanyakan sesuatu, termasuk usulan-usulan tertentu terhadap program ini, saudara boleh menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat